kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapat Radioland, bersama Baku Dapat Radioland. Simak siaran Bakudapa Radioland melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Sapa di udara, Ganda dalam karya. Sore hari ini, tapi kayaknya di Indonesia Timur sudah mulai menuju malam ya teman-teman. Nah, kita akan ngobrol tentang aksi orang muda di NTT, tentang aksi iklim mereka dan bagaimana upaya mereka terhadap pelestarian lingkungan. Saya ditemani oleh Kakak Kosmas Davidson dari Koskem, kolaborasi Sokong Kampung Pulau. Selamat sore Kakak Kosmas. Halo, selamat sore. Ini panggilannya Kakak Kosmas, Kakak David, atau Kakak Son nih? Kosmos. Kosmos. Baiklah, berarti boleh ya panggil Kosmos asal panggil Kosmas saja ya. Oke, Kakak Kosmas ini senang sekali ya bisa ketemu di Bakudapa Radioland dan teman-teman dan kawan Dapa akan dengar cerita nih, kisah-kisah perjalanan seru teman-teman di NTT, khususnya teman-teman Koskem sendiri. Nah, kolaborasi Sokong Kampung Pulau ini kan dengar-dengarnya didirikan dari tahun 2022 ya Kakak Kosmas. Itu bagaimana ceritanya tuh sampai akhirnya dibentuklah Koskem ini, dan bagaimana Kakak Kosmas di dalamnya, barangkali ada aha momen kah atau sesuatu yang mendorong Kakak Kosmas dan teman-teman jadi bikin Koskem ini? Koskem itu awalnya hanya untuk IG. Jadi jadi ceritanya dulu kan anak teknik elektro ya, pernah tuh kuliah, jadi pengen lah jalan-jalan gitu. Nah waktu itu sebelum dengan mantu ada teman namanya Oris. Nah jadi Koskem itu dibuat untuk kepengen ada media IG untuk post ini foto-foto perjalanan gitu. Nah lama-lama kawan jalan itu makin tambah, dan seingat kami waktu itu pulang dari Jambore Groove Koleksi Kopi di Larantuka, itu ada event dukungan untuk komunitas yang membuat aksi. Nah kami waktu itu masih pakai nama yang lama, Pondok Sembe, suatu komunitas yang dibentuk di awal kuliah, tapi tidak menemukan nama yang seru dan asik. Maka nama Koskem yang tadi nama IG itu berkembang menjadi nama tim begitu. Nah, akhirnya mantu, Opu saya mau gabung, gas. Seru ya, jadi siapa yang mau gabung gas begitu ya. Oke, itu awalnya Pondok Sembe itu apa kakak Kosmas? Dari Pondok Sembe sampai Koskem tuh bagaimana ceritanya tuh, dari IG sampai gerakan ini menarik sekali nih. Jadi ada kan rata-rata kan asalnya itu kan dari Larantuka, dari Flores Timur Tanjung Bunga, kemudian kuliahlah ke Kupang. Nah kuliahlah ke Kupang. Nah anak-anak di wilayah Tanjung Bunga, khususnya di wilayah kampung saya yang orang sebut kawasan Lawo Bunga,
itu tidak ada wadah berkumpul. Jadi anak Adonara punya lah wadah berkumpul, Lembata punya, Larantuka Kota punya. Nah teman-teman di kawasan kampung ini tidak punya. Jadi waktu itu kepikirannya hanya untuk kita buat pondok Sembe, karena Sembe itu hasilnya dari kampung Lakau, sebagai ruang kumpul dan bercerita gitu. Kalaupun ada buku yang bisa kita baca dan bersharing lah begitu. Tapi kemudian baru jalan 2 atau 3 bulan COVID datang melanda, semua mati suri. Iya ya waktu itu ya. COVID datang melanda, semua mati suri. Akhirnya 1 atau 2 tahun setelah itu ikutlah kegiatan Jambore Groove yang Koalisi Kopi punya. Jambore Groove Koalisi Kopi. Jambore Groove Koalisi Kopi ini apalagi di Kakak Kosmas? Jambore Groove pertemuan simpul komunitas anak muda komunitas di NTT gitu yang tergabung dalam koalisi kelompok orang muda iklim. Nah, walaupun waktu itu IG-nya sudah dibuat, tapi pikirannya belum jadi komunitas, masih jadi IG. Pulanglah dari Larantuka, ini orang-orang dong lain tuh semangat lah buat kegiatan, semangat kita daripada punya komunitas itu. Nah, kebetulan waktu itu tuh saya dengan mantu juga daftar itu Jambore, tapi mantunya tidak lolos, saya yang jalan. Oh, jadi mantonya tidak lolos ya? Ada seleksi gitu ya, Kak Kosmas? Ya, seleksi dari 2 kawan awal itu tidak lulus. Akhirnya saya sendiri yang jalan. Setelah kegiatan pulang, jadi sama orang-orang kopinya, ada nih bagi komunitas yang mau buat pendanaan dikasih support tuh. Nah, ya sudah. Waktu itu masih pakai nama Pondok Sembe untuk ajukan. Buatlah kita ekologi journey Kerote. Tapi postingnya di IG Koskem. Jadi bilang, kita ini Pondok Sembe atau Koskem? Bingung sendiri. Terus. Tapi setelah 2-3 kali berkegiatan, di waktu itu di Rote, habis itu ke Larantuka, kayak ada semacam suatu sisi refleksi bahwa kalau kita tarik pengalaman yang di Pondok Sembe dulu tuh kita tidak berkembang dan mati suri karena kita hanya fokus bergaul di antara satu kampung, sekalipun wadah ini dijadikan sebagai wadah belajar. Tapi ketika ruang keterhubungan tidak dibangun, kita berat juga. Maka kemudian direfleksikan lagi, ternyata seru kalau kita kegiatan di daerah-daerah itu, kalau kita ajak kawan baku dukung itu atau bekerja sama tuh, itu terbantu sekali. Jadi pada akhirnya dia tidak harus punya banyak uang untuk beraksi begitu. Makanya lahirlah namanya kolaborasi Sokong Kampung Pulau. Pelesetan dari Koskem lah, kalau menyebutnya bisa jadi begitu. Jadi Sokong Kampung Pulau. Kenapa pemilihannya Kampung Pulau? Ya karena memang rata-rata anak-anak ini datang dari kampung yang di pulau-pulau dan geografis NTT juga kepulauan yang beragam, banyak. Oke, menarik. Jadi memang Koskem yang awalnya Pondok Sembe ini terus menjadi sebuah gerakan Sokong Kampung itu juga dimaknai bagaimana berbagi sumber daya dan baku dukung ya sebenarnya. Karena biasanya kan kalau anak-anak NTT itu kalau ketemu kita baku dukung gitu, kayak baku dapa gitu kan. Jadi kayak baku dukung dan berbagi sumber daya sehingga teman-teman tuh jadi semakin optimis gitu ya untuk bikin gerakan, bikin komunitas itu ternyata tidak perlu banyak biaya gitu. Nah Kak Kosmas, ini sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu pendengar kita. Ada Kakak Vin Jarangga dari Jayapura, Papua. Selamat sore Kakak Kosmos nih, jadi Kakak Kosmos nih. Selamat sore Kakak Kosmos dan penyiar, senang sekali mendengar. Salam ke Jayapura Kakak, terima kasih sudah bergabung. Nah kita lanjut nih Kakak Kosmos. Ya, jadi itu udah dari 2022 terus pandemi dan perjalanannya panjang gitu. Saya tuh sebelum ajak ngobrol Kakak Kosmas nih kan sudah kepo-kepo dulu lah. Ini kan Instagramnya nih awalnya cuma Instagram gitu, tapi ternyata dia jadi bagian dari kampanye, bagian dari menggerakkan gitu ya. Apa sih pengalaman paling menarik atau paling penting gitu ya di perjalanan teman-teman Koskem sendiri dalam proses Sokong Kampung ini gitu. Apalagi kan Kakak Kosmas sendiri bilang gitu bahwa awalnya dari kebingungan tadi, terus sadar nih bahwa kita nih banyak, kita bisa baku dukung gitu, kita tidak perlu banyak uang untuk memulai begitu. Nah pengalaman paling menarik dan mengharukan barangkali gitu ya dari Kakak Kosmas teman tuh apa gitu? Jadi
Awal-awal kita mulai jalan-jalan, mulai camping tuh baru 2 orang Oke. dengan manto. Dengan manto kayaknya Iya, bestie pokoknya. ini ya. Jadi dengan manto sama-sama teknik elektro juga kan waktu itu. Jadi pokoknya dalam 1 bulan tuh ada 2 atau 3 kali lah pergi camping begitu. Tapi siasat kami tuh gini, camping ini kayaknya menarik untuk jadi medium kampanye. Jadi waktu itu setiap kali camping kami ngajak orang baru ikut-ikutan camping. Tidak harus punya tenda, tidak harus punya peralatan, kami siapkan. Tapi syaratnya dia harus ikut perilakunya kami lah selama camping kita. Tanpa kami harus tahu dia memperhatikan. Itu perjalanan awal. Datang kemudian duduk baku omong kosong lah, duduk cerita dengan Radit. Baku omong kosong. Aku cerita di pantai dengan Radit. Hmm. Gas rote kok buat apa begitu? Sudah, ayo kita buat event kampanye pirote keliling. Nah karena kami dua ini juga buta bahasa Inggris, tapi sosok mau pakai bahasa Inggris, bukalah Google. Siap. Bukalah Google, cari nama. Perjalanan itu apa dia punya bahasa Inggrisnya? Oh, journey. Oke, dapat. Ada dia punya ekologinya. Oh, cari. Oh, ecological journey. Jadi nama ekologi journey. Oke. Gas lah. Waktu itu. Nah, menariknya mulai dari sini nih kami merasakan bagaimana kolaborasi itu penting. Kami hitunglah anggaran. 15 juta, besar juga ini. 15 juta besar juga ini. Nah, waktu itu ternyata dana yang didapatkan cuma 5. Kecil sekali nih. Okay. Menarik di situ mulai muncul apa ya, kolaborasi. Kita memetakan, oh ternyata kita ada kawan dulu di kawan komunitas yang dia sekarang di Rote jadi pendeta lagi. Oh kita kontak, bisa tidak mantuk? Oh bisa. Kemudian kita kontak lagi teman-teman yang tergabung di Jambore sebelumnya, anak Rote kebetulan. Kita ada ide ini nih, mau kampanye di Rote, mau gas atau tidak? Dia bilang gas, nanti dia siap rumah. Oh ya aman, makan minum sudah selesai masalah. So aman Aman. Jadi pada akhirnya, dan itu juga termasuk kita dekati pihak ferry kan, harus menyeberang. Mereka juga mau dukung ternyata tanpa ada embel-embel yang lain. Oke. Sekarang dokumentasi juga. Nah, jaringan yang kita sebut kolaborasi itu akhirnya tergambar di situ. Jadi ada kawan dia fotografer, dia punya alat, dia pengen ke Rote tapi belum pernah, ajaklah dia. Tidak harus bayar, dia juga pesiar dan mau mendokumentasikan bersama aksi ini. Jadinya kebutuhan 15 juta itu pada akhirnya uang itu tidak harus 15 juta, malahan dengan uang yang seada itu kami bisa punya lebih waktu itu. Menyeberang pulau dan yang ketiga itu paling berkesan terakhir itu di Larantuka. Oke. Mana tuh? Di Larantuka. Nah, ada beberapa kawan yang ada di dalam Koskem itu memang basic, mereka bukan anak komunitas, tapi karena kepengen ikut saja camping dan sebagainya, maka angkat jalan termasuk manto. Tidak pernah pidato, tidak pernah apa begitu, tiba-tiba kok ketua panitia. Kok ketua panitia? Oke, baik. Tapi dia kerjanya rajin sekali kawan satu. Ya karena kita di Larantuka itu program kita adalah respon kerusakan karang buat transplantasi. 1 hari full kita tanam, capek tidak sempat foto. Tapi harus kasih laporan buat adopter yang sudah bantu kita pendanaan. Pagi-pagi sebelum naik ferry, pergi pinjamlah orang punya sampan. Dayung 2-3 kali, ombak besar, ternyata sampahnya terbalik. Seru. Sampan terbalik. Satu pegang dengan peralatan supaya selamat, satu tetap pergi fokus di foto. Sampai ada perahu nelayan satu datang, tolonglah ini satu supaya tarik ke pesisir. Satu tetap urus foto dan akhirnya bisa tersampaikan ke para adopter yang bantu kami pendanaan adopsi karang ini, bahwa kami benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Menarik sekali ya mendengar ini, dan saya membayangkan ini sangat-sangat seru. Semoga Kakak Manto, Kakak Radit, dan teman-teman Koskem juga sedang mendengarkan siaran ini, karena pasti akan senyum-senyum sendiri terus kayak sapun teman ada omong saya. Tapi itu pentingnya bagaimana menjaga satu sama lain ya di komunitas, apalagi komunitas yang tumbuh organik gitu ya, yang tadi tuh awalnya bikin IG saja terus jadi komunitas dan gerakan. Nah, makin seru lagi karena
karena ternyata perjalanannya juga banyak kemana-mana gitu ya, ke selatan iya, ke utara iya gitu. Nah, dari tadi saya juga tertarik ingin mendengarkan bagaimana prosesnya. Kan awalnya teman-teman butuh dana 15 juta, lalu ternyata cuma dapat 5 juta. Di awal perjalanan itu model pendanaan yang teman-teman coba lakukan tuh seperti apa sih sampai pada akhirnya teman-teman bikin adopsi media tanam terumbu karang dan mungkin beberapa upaya yang lain. Itu seperti apa perjalanan sampai bisa menghidupi gerakan ini? Kalau awal yang mulai dengan perjalanan petualangan kemah-kemah, belum terlalu banyak aksi alam, itu memang pure orang pribadi. Jadi kita punya uang disisihkan beli kemah, beli peralatan. Kemudian rote itu kita skemanya itu ada dukungan dari luar lewat koalisi kopi waktu itu, sama kerjasama dengan perusahaan transportasi laut Verila waktu itu. Mereka mau dukung. Sama yang lain tuh pertemanan dan kolaborasi itu waktu itu. Ya kita hitung makan itu kita tidak buang uang karena teman mereka bantu kita nginap, bantu kita makan, pulang bawa gula air. Wow, bawa oleh-oleh ternyata ya. Bawa gula air. Yang menarik di Larantuka. Nah di Larantuka itu awalnya itu merespon dari tongkrongan orang mabuk. Ini si nelayan Larantuka di Laka waktu itu. Oke. Ambil mabuk bercurat, anak punya uang kuliah di ikan semakin turun terus nih, berat lah, logat lagi. Nah, diskusi di tongkrongan mabuk itu dibawalah ke diskusi bercanda di komunitas. Kita bilang, kalau kita buat sekedar kampanye itu kayaknya jauh dan tidak masuk. Kayaknya kita langsung aksi transplantasi lah walaupun tidak banyak, tapi sudah ada inisiatif untuk melakukan perbaikan karang-karang yang rusak. Lalu bagaimana lah biayanya? Nah, ada kawan Radit dia bilang kalau kita lihat di tempat-tempat lain itu mereka buat namanya adopsi. Oke. Sekarang, jadi modelnya orang-orang yang dia punya uang tapi dia tidak punya waktu untuk turun. Mereka punya kesempatan. Jadi kita jembatani mereka untuk bisa melakukan aksi tanpa harus hadir tapi punya partisipasi bermakna waktu itu. Sudah kita buat adopsi. Nah, kita hitung-hitungan juga. Ternyata di NTT itu adopsi karang itu masih minim. Jadi kalau kita pakai dengan harga normal, satu bibit dengan 100.000 dan satu rumah itu ada 15 bibit maksimal, maka 1.500.000 satu rumah. Itu kemahalan tuh kayaknya. Akhirnya kita turunkan lagi dia punya nilainya. Oh ya sudah, kalau begitu kita petahkan lagi untuk produksi rumah karang ini apakah kita harus biaya atau kita bangun kerjasama. Jadi waktu kita petahkan, kita ke SMK Bina Karya, SMK yang lain, terakhir dapatnya di bengkel Om Ceper. Dia kasih gratis. Maka di situ biaya sudah turun. Yang kedua adopsi dari nilai minimal 1,2 sampai 1,5 juta itu kita kasih turun sampai paling mahal 400.000 saja. Wow, menarik itu ya. Itu 400.000 saja. Hitungannya adalah nanti untuk monitoringnya itu nanti kita cari uang lagi lah. Monitoring 6 bulan sekali kita cari uang lagi. Intinya produksi harus jalan, di rumah karangnya harus jadi begitu. Oke. Dapat lah. Ya, jadi memang semangat untuk jalan dulu nih, maju dulu tuh emang besar sekali ya di teman-teman Koskem gitu. Dan tadi misalnya melihat kebutuhan, tapi juga menariknya teman-teman melakukan proses belajar sambil melihat tren, itu seru sekali, menarik. Teman-teman kawan Bakudapa pasti penasaran kan? Sangat penasaran pasti, saya yakin karena saya juga penasaran sekali bagaimana upaya-upaya itu lalu bisa menggerakkan orang muda, menggerakkan warga kampung, menggerakkan orang-orang yang mungkin jauh dari wilayah itu tapi turut ambil bagian berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan juga gerakan anak muda. Kita jeda dulu, kita dengarkan satu lagu, lalu kita akan ketemu lagi dengan Kakak Kosmas di Koskem. Selamat mendengarkan. Bersama
ada 9 nyawa. Wah, 9 nyawa sih, ini real cocok sama bagaimana energi dari teman-teman Koscam sendiri gitu. Nah, nyambung sebenarnya sama lagu ini dengan energi yang harus teman-teman atur. Lalu kan teman-teman tuh di cerita awal banyak kan malah adalah mahasiswa ya, mahasiswa, orang muda, ada juga mungkin yang baru tamat SMA gitu, dan mau gitu walaupun dengan upaya dan swadaya mau bikin komunitas dan mau pergi-pergi tuh jalan-jalan ketemu dengan banyak orang khususnya masyarakat dalam upaya untuk pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana sih tantangan nih Kakak Kosmas? Karena kan tadi pergi ke Rote, selatan NTT gitu ya, salah satu kabupaten di sana, lalu ke Flores Timur gitu, dan saya lihat-lihat juga teman-teman kalau tidak salah tahun kemarin juga sempat berkeliling ya di programnya teman-teman tuh ke beberapa kabupaten di NTT. Tentu saja itu pasti bertemu dengan beragam sekali beragam karakter masyarakatnya, apalagi teman-teman juga langsung datang ke desanya atau ke kampungnya. Tantangan apa sih yang teman-teman hadapi dan bagaimana caranya atau strateginya yang teman-teman pakai untuk bisa mengkomunikasikan ini dan mendaratkan idealisme teman-teman untuk pelestarian bumi tercinta? Gimana tuh Kakak Kosmas? Ya, ini beberapa tantangan. Kalau tadi cerita di Terumbu Karang di Kabupaten Flores Timur, ini sebenarnya kita cukup terbantu dengan teman-teman dalam simpul koalisi kopi ini gitu. Kita tidak bertumbuh sendiri, tapi kita dengan mereka. Kalau di Larantuka, teman-teman yang ada dalam koalisi kopi Murah Rame itu cukup membantu. Ada di situ Simpasio, Rumah Tepinagi, kemudian ada Kalois dengan peralatan snorkelingnya waktu kita membantu. Jadi itu tidak hanya membantu soal budget, tapi soal partisipasi yang memberi energi tambahan. Nah, terakhir kali tahun kemarin baru selesai itu kita buat ekologi jurnal kedua itu ke Ende Nagekeo Bajawa. Nah, ini punya beberapa cerita menarik dan tantangannya. Waktu itu sekalipun kita mendapatkan pendanaan kecil dari UNICEF, tapi memang itu juga challenge bagi kita karena dia mewajibkan untuk partisipasinya harus orang remaja pada proses pelaksanaan. Oke, kita gas. Tapi ini kita menyeberang, artinya besar nih biayanya. Tantangan pertama adalah karena memang keinginan kami adalah kami ingin bahwa setiap teman-teman yang di pelosok, setiap anak yang di pelosok itu punya kesempatan akses yang sama untuk mendapatkan informasi, pendidikan, pengetahuan iklim yang sama dengan anak-anak di kota. Jadi kita harus nyasar ke kampung-kampung. Resikonya adalah kalau kita main ke kampung, maka kita akan tinggal di kampung. Tapi tidak semua kampung kita kenal orangnya. Di Ende aman dengan anak TBAM Kopi Ende, di Nagekeo aman dengan anak-anak Kopi Nagekeola, di Taman Baca Matalesa Bawai waktu itu. Jadi kebetulan mereka juga guru, jadi mereka ngatur lah untuk tingkat lokalnya. Nah, sekarang di Bajawa, ini yang lucu nih. Nah, kita pergi keliling di Bajawa, di kota aman nih, kita tinggal dengan ketua koalisi kopinya. Sekarang kita punya satu target di Riung, di ujung utara Kabupaten Ngada. Dan orang yang kami pergi nyala tempatnya itu kami hanya modal kenal di Facebook saja. Hebat. Kami hanya modal kenal di Facebook saja. Pokoknya jalan dia mau buka rumah kita kasih dulu sampai di bawah, sampai di rumah. Malam hari kami sampai malam hari begini. Sudah kami tinggal 4-5 hari. Dikasih makan, dikasih minum, tapi berbagilah bagi materi lah. Kalau ada apa kami beli untuk makan sama. 2 hari apa 3 hari kami di situ. Hari terakhir ada yang penasaran tanya, kamu sudah kenal ke orang sudah lama? Tidak, ini kita baru pertama kali kenal, ini kita kenal di Facebook. Mantap. Sih bahwa perbuatan baik ini kultur NTT itu punya ruang untuk kasih tempat. Maksudnya kan orang-orang begitu terbuka untuk inisiatif baik itu. Mereka tidak melihat berapa nilai atau materi yang mereka dapat, tapi kesempatan mereka untuk bisa membantu itu luar biasa. Membantu itu luar biasa.
pengalaman kedua yang paling mendalam bagi kamu setelah kami selesai menyelesaikan kampanye konservasi tanam pohon, buat kelas kreasi sampah di ND Nagekeo Bajawa dan pulang lewat penyeberangan feri ke kota Kupang. Waktu itu kami kehabisan dana dan tahap 2 kami belum turun. Uang di badan semua sudah dipakai untuk talang lah begitu. Oke. Pakai mau talang nih. Sekarang teman-teman yang lain yang sudah lulus kuliah ada yang kerja, jadi kita harus pulang. Oke, tidur malam besok kita pergi pelabuhan. Jadi mungkin kami adalah penumpang pertama di NTT yang naik ferry pakai bot. Padahal kan tidak melayani bot sebenarnya begitu ya. Waktu tidak kan dia sistem pesan ferry itu kan pakai aplikasi malah. Kami pakai pokoknya, dan kami punya kawan-kawan ini mulut hidup semua, jadi mereka pendekatan ke ini orang ABK kapal ini enak nih. Oke, punya kemampuan negosiasi gitu ya. Nego enak tuh. Turun, dan menarik, turun baru ada turun bon, habis begitu kan ya dananya masih ada normal lah LSM, kalau pendanaan kan 2 kali pencairan tidak langsung begitu. Ya sudah ngatur sudah caranya. Satu dia pakai dia punya bawa punya uang kasih pinjam sementara untuk bayar bonnya. Masalah selesai. Tapi kita kemudian bertanya apakah teman-teman merasa dirugikan dengan proses seperti ini atau teman-teman punya konteks yang lain. Mereka justru merasa seru bahwa yang mereka lalu itu tidak hanya kemudian konteks mereka bisa berkorban untuk bukan berkorbannya, berdedikasi untuk bisa bersuara iklim di tapak-tapak, tapi juga soal belajar untuk penyelesaian problem ini secara bersama begitu. Rata-rata anak-anak ini kan anak-anak kota yang tidak terbiasa dengan situasi di wilayah gitu. Jadi mereka merasakan betul bagaimana kehadiran komunitas lain untuk membantu, bagaimana kehadiran warga di pelosok itu tidak lihat di ketertinggalan, tapi mereka punya kelebihan dalam keramah tamahan, penerimaan dan dukungan terhadap aksi-aksi baik ini begitu. Dan kami juga terima kasih sekali kan kegiatan terakhir tuh kami kejeda 2-3 hari, tapi Kak Ardin dengan Koalisi Kopi itu makasih kami makan tampung begitu, itu luar biasa. Okay. Dan saya pikir mereka selesai di situ gitu, ternyata mereka lagi ancang-ancang untuk kita gas yuk kegiatan ini tahun di Alor gitu, kita gas pokoknya uang itu urusan lain, inisiatif dulu gas. Mantap. Oke, seru sekali saya membayangkan bagaimana situasi atau dinamika di perjalanan itu gitu. Apalagi dengan karakter dari teman-teman anggota Koskem yang sebagian besarnya lebih banyak punya pengalaman tumbuh di kota, dan ternyata kultur baku bantu, baku dukung antar warga atau satu sama lain ya. Tadi saya mendengar bukan cuman warga di desa, tapi ternyata warga di kota juga baku dukung, baku bantu antar komunitas gitu. Tadi Kakak Kosmas juga sempat bahkan sering ya membahas atau menceritakan tentang koalisi kopi kelompok orang muda untuk perubahan iklim di NTT gitu. Mungkin kita tidak akan bahas soal koalisi kopi di sini, kan nanti akan kita undang juga ya biar rame-rame nih di Baku Dapa Radio Line. Hanya saja saya juga melihat bahwa pentingnya berjejaring antar komunitas di NTT yang konteksnya, karakternya itu kepulauan, itu menjadi hal yang baik, bahkan menjadi modal gitu. Dan menarik juga ketika tadi Kakak Kosmas melihat dari bagaimana teman-teman juga merefleksikan perjalanan itu. Selain pasti gas gere gitu ya, kalau orang-orang di sana sukanya gas-gas saja, tapi pasti adalah benturan-benturan atau perdebatan di antara anak muda yang ngumpul di Koskem ini gitu. Nah, pengen tahu nih Kakak Kosmas, karena ternyata juga ada program yang bikin teman-teman jadi berkeliling tuh ya. Misalnya tadi Larantuka, terus ada ND, ada Bajawa, ada Nagekeo, dan mungkin ada beberapa wilayah lain lagi. Ada tidak sih pengalaman teman-teman belajar dari warga gitu ya, atau masyarakat di kampung, kearifan lokal mereka atau praktek-praktek baik yang ternyata itu tuh jadi pembelajaran sekali nih untuk teman-teman di Koskem, bahkan teman-teman merasa ini perlu diperdalam
Islam dipelajari, diketahui oleh orang banyak, khususnya orang muda, sebagai upaya untuk menjaga ekosistem gitu, menjaga lingkungan khususnya laut ya, karena teman-teman juga banyak beraktivitas di bawah laut untuk adopsi media tanam terumbu karang. Bagaimana tuh Kakak Kosmas? Di Koscap sendiri juga kita bergerak dalam 3 aksi yang kepengen kita jalani. Yang pertama tentu petualangan, karena kita cara mengajak orang dan membuat mereka mau bertaruh-taruhan ini kan memang jalan-jalannya itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah aksi iklim, dan yang ketiga itu kita kepengen mengeksplorasi kearifan lokal, karena kita percaya kearifan lokal itu adalah kekuatan dan pilar utama masyarakat di kampung pulau, karena itu sudah tumbuh dan berkembang, bertumbuh bersama di sekian lama dengan kulturnya mereka. Secara mendalam kita belum mendalami itu soal beberapa kearifan lokal, tapi itu tahun ini konsen kita adalah belajar soal kearifan lokal. Jadi kita pengen tinggal di kampung adat live in 1 minggu, kemudian belajar di mereka, dan hasil dari belajar itu harus kita dokumentasi, kita arsipkan. Tapi ada beberapa proses yang menarik dari proses-proses sebelumnya. Waktu kita ekologi jurnal yang pertama itu kita bertandang ke satu kampung di mana di Rote waktu itu, dan kita belajar soal bagaimana orang Rote memanfaatkan alam untuk kehidupan mereka, terkhususnya dari lontar. Ternyata dari lontar saja itu mereka bisa memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah pangan. Lontar punya air, punya buah, air lontar yang kemudian jadi gula air gitu. Gula air kemudian dia putar lagi menjadi uang. Nah, daun lontar mereka buat tidak hanya untuk anyaman niur tapis beras ini, tapi juga sampai untuk tempat lumbung. Jadi lumbungnya orang Rote itu dari daun lontar. Kemudian mereka buat jadi alat musik, jadi untuk tempat gayung air, dan banyak lagi. Tapi ada satu konteks yang menarik kami dalam kearifan masyarakat ataupun kultur sosialnya masyarakat di daerah dan kampung-kampung. Jadi tadi yang saya ceritakan, adopsi karang atau kebutuhan transplantasi itu cukup besar. Jadi waktu kami sudah buat rumah karangnya selesai, bibitnya sudah ada, sekarang besok harus kasih turun. Artinya kita butuh transportasi, kita butuh perahu waktu itu. Dan malam itu diskusi internal di teman-teman lain harus mati-matian. Bagaimana kita cari uang, kita harus bayar kapalnya mereka, karena kita pakai kapalnya mereka. Lain teman-teman bilang, oh tidak, ini juga nelayan harus sadar bahwa ini untuk mereka punya laut, untuk mereka punya kehidupan, jadi mereka harus bagian dari baku bantu kita gitu. Terjadilah perdebatan di situ. Akhirnya diambillah dengan satu keyakinan bahwa sudah, kita yakin saja bahwa mereka mau bantu gitu. Besok pagi saya bangun dan saya coba minta salah satu kawan punya perahu, kita pakai saja itu dulu, kita ganti dia punya solar saja. Dan yang terjadi itu mengharukan bagi kami. Jadi waktu hanya ada satu perahu kecil, dua perahu kecil, ketinting lah, yang siap untuk mengantarkan ini rumah karang ini. Dan ternyata rumah karang itu begitu banyak, itu 34 kalau tidak salah, besar-besar waktu itu. Dan ketika diikat itu dekat tempat nelayan, mereka itu memperbaiki kapalnya. Karena mereka lihat sendiri itu, kami dengan anak muda situ kampung itu ikat begitu banyak rumah karang di rumah karang tersebut. Ada beberapa nelayan langsung datang mencolek. Ade, punya barang ini terlalu banyak. Perahu itu tidak muat untuk semua barang ini. Kami bantu Ade, tidak harus bayar kami bantu. Dan di situ semua teman-teman yang mendengarkan itu merasa tergugah. Bahwa harukan. Yang orang bilang gemoy, yang orang bilang gotong royong itu tidak dari permintaan, tapi lahir dari inisiatif mereka sendiri. Terlepas mereka tahu bahwa kita buat karang baik untuk laut, mereka tidak tahu soal itu, tapi mereka mau bantu begitu. Jadi mereka punya kearifan untuk tidak membiarkan orang lain susah di tempat mereka, itu adalah kekuatan gitu. Jadi itu akhirnya kami turun dengan awalnya 2 perahu, jadinya 4 perahu kalau tidak salah. Ada 2 perahu besar yang akhirnya bantu tambah. Kemudian kami awalnya punya cuma 2 penyelam, akhirnya kami punya sekitar 7-8 penyelam. Orang-orang kampung itu termasuk nelayan itu untuk bantu kasih turun. Jadi mereka lihat, mereka langsung tanpa harus minta, mereka kasih turun sudah, kami bantu ke selam gitu. Jadi kepekaan mereka, sebenarnya mereka punya kekuatan itu adalah sosial gotong royong mereka di kampung. Orang Larantuka bilang gemohing gitu. Itu salah satu yang kuat, dan waktu itu cukup reflektif bagi kami. Dan pulang tuh kami rasanya bahagianya itu bukan soal berapa banyak karang yang kami tanam, tapi inisiatif mereka untuk mau bantu tanpa diminta itu kayak
Ya, Oke. itu menggetarkan pasti ya. Menggetarkan sekali gitu ya ketika kita dengan apa yang kita punya, lalu kita punya niat baik gitu, dan ketemu sama masyarakat yang juga punya niat baik. Ini menarik ya, saya lihat tadi ada dua hal gitu dari Kak Kosmas terkait kearifan lokal. Kak Kosmas tidak hanya melihat soal kearifan lokal yang ada di alam, tapi kearifan lokal yang sebenarnya tuh hidup di dalam diri masyarakatnya sendiri gitu, masyarakat adatnya, dan itu juga menjadi sangat mendalam ya untuk baku bantu tadi, baku jaga tadi. Tapi juga jaganya bukan cuma saling jaga satu sama lain, tapi saya percaya dari ceritanya Kakak Kosmas sebenarnya spirit ini pun bikin mereka dan kita itu juga punya dorongan untuk juga menjaga bumi ya, menjaga rumah kita sendiri. Ini menarik kawan Dapa. Pasti ingin tahu lebih banyak kan? Sama, tapi kita harus jeda sedikit, santai-santai dulu, kasih tarik kaki dulu, kita dengarkan satu lagu, baru kita ngobrol-ngobrol lagi untuk Koscamp Sokong Kampung. Selamat mendengarkan. Oke, kawan Dapa. Nah, setelah mendengarkan satu lagu tadi, mari kita cerita-cerita lagi ya sama Kakak Kosmas. Karena pasti ada banyak sekali pertanyaan di teman-teman yang ingin teman-teman gali nih di Kakak Kosmas dan kawan-kawan Koscamp. Balik nih ke misi ya, visi misinya Koscamp sendiri gitu terkait bagaimana sokong kampung untuk pelestarian lingkungan. Dalam perjalanan nih Kakak Kosmas dari tahun 2022 dan melihat wilayah-wilayah yang teman-teman datangi, tapi juga mungkin berangkat dari obrolan-obrolan di antara komunitas-komunitas gitu ya, teman-teman di NTT dan utamanya pengalaman Koscamp sendiri, sebenarnya persoalan paling krusial dan paling menantang dalam misi ini tuh seperti apa sih di wilayah kepulauan gitu ya. Jadi isu atau masalah yang paling menurut teman-teman tuh krusial, menantang dan mungkin yang paling penting gitu ya untuk kita lakukan bersama di konteksnya wilayah Nusa Tenggara Timur, Kakak Kosmas. Ya, kenapa kami memberi nama Kampung Pulau itu juga bagian dari merefleksikan bahwa kampung dalam konteks perubahan iklim itu kepulauan-kepulauan kecil itu merasakan dampak yang paling awal dan terasa. Itu juga kenapa kemudian kami yang base-nya di Kupang, kenapa harus kemudian ke pulau-pulau yang lain berlintas pulau begitu. Selain karena memang basicnya kami adalah awalnya petualangan, tapi berpetualangan sambil aksi iklim, tapi kemudian keinginannya adalah akses pengetahuan terkait perubahan iklim itu juga harus terjangkau ke daerah-daerah kampung. Pertanyaannya, apakah di daerah tersebut ada atau tidak komunitas? Nah, proses ini juga menjadi ruang refleksi atau evaluasi bahwa Kupang dia boleh bangga bahwa banyak komunitas yang bertumbuh, tapi karena kemudian disokong oleh lingkungan kampus, orang datang dan berekosistem di situ, tapi tidak dengan daerah-daerah lain gitu. Kita lihat misalnya di Nagekeo ataupun yang lain ada komunitas, tapi yang terpusat di daerah-daerah kota sehingga kampung itu tumbuh dengan biasanya. Nah, dalam konteks pulau ini sendiri juga NTT ini kan dia banyak pulau lah, tapi yang ditinggali hanya 40-an pulau. Hanya saja kita diberhadapkan dalam beberapa kondisi. Ekonomi menyeretkan NTT dalam dalam gerakan pariwisata yang begitu masif gitu. Di lain sisi kita menggambarkan bahwa NTT begitu cantik, mengumpan orang untuk datang. Kedatangan orang-orang itu sejalan dengan upaya pengalihan
transformasi pengalihan penggunaan lahan itu dari tadinya untuk pemenuhan kebun, pangan warga itu beralih menjadi bangunan-bangunan komersial, ya bisa seperti Labuan Bajo dan lain sebagainya. Dan tidak bisa kemudian menempatkan masyarakat pada posisi salah karena mereka mengalihkan itu. Tapi apakah mereka punya kepekaan dan pengetahuan yang ada itu gitu. Ya, jadi saya pikir pada level yang di situ bahwa kita harus mengakui harus informasi terkait dengan pengetahuan iklim itu ataupun kemudian keberadaan pelestarian lingkungan itu belum merata ke semua daerah. Yang kedua, kalaupun sudah merata, inisiatif kepemudaan, inisiatif komunitas mitigasi itu masih terkonsentrasi di beberapa wilayah saya dan tidak merata ke semua daerah. Saya pikir kami di Kosken juga sangat bersyukur ya, ketergabungan kami di Koalisi Kopi itu tidak menggambar, tidak jadi kemudian mengesampingkan bahwa kau tidak hanya hebat sebagai komunitasmu, tapi kau tumbuh bersama dengan komunitas-komunitas yang lain saling mendukung. Kenapa kemudian kami berani ke Larantuka, kami berani ke Rote, kami berani ke Ende, ke Oba Jawa? Karena kami sudah ada saudara-saudara kami di sana. Kami sudah ada kawan-kawan komunitas yang, ayo kita gas, kami tunggu kalian di sini, kami jemput, kita gas. Gitu. Ayo kita gas, ya, gitu ya. Kita gas gitu. Jadi ini juga bagian dan kami juga kepengen bahwa setiap kegiatan yang digagas itu tidak hanya menjadi penamaan kami, tapi suatu yang digerakkan bersama dan menjadi milik bersama gitu. Sehingga tidak ada bukan meminimalisir ruang keegoan bahwa ini adalah milik kami, kalau hanya kolaborator, jadi ini menjadi klien kami. Saya pikir sekat-sekat itu kita mulai belajar untuk memangkasnya. Yeah. Tapi di lain sisi kami itu bangga kenapa kami taruh di situ, kita harus belajar soal kearifan lokal. Sekalipun kita datang sebagai anak yang pernah belajar di kampus, pernah bergaul dengan komunitas, semua datang dengan pengetahuan modern soal pelestarian lingkungan, tapi orang tua kita, generasi-generasi tua di kampung kita itu mereka sudah tumbuh lama dengan kearifan lokal. Yes. Justru konteks pelestarian itu mereka sudah lebih dulu melakukannya, hanya penamaan dan istilahnya berbeda dengan kita. Dan bisa saja cara mereka adalah cara yang paling ampuh yang bisa digunakan di kampung. Makanya kami tidak hanya mau melakukan aksi di tahun ini, kami fokus pada proses belajar. Di Kopi menyebutnya residensi, kami pikir kami juga belajar dari proses residensi itu dan memutuskan bahwa tahun ini kami serius belajar begitu. Belajarnya apa? Kita main ke kampung adat, kita tinggal seminggu, kita menerjemahkan semua cerita mereka, pesan mereka, dan pulang harus bawa sesuatu untuk kemudian diceritakan kembali. Ya jadinya harus buku atau bentuk-bentuk lain yang bisa kita bawa untuk sebarluaskan. Karena sesederhana kayak kita ngomongin konservasi laut, tapi ternyata orang Lembata dari dulu sudah konservasi laut dengan namanya Muro. Yeah. Sebelum pengetahuan modern mengedepankan orang Laka, dari dulu mereka sudah mengenal nama buka letu ai, buka tutup laut, kapan kau boleh menggunakan laut dan kapan kau harus berhenti menggunakan laut pesisir. Atau orang Timur punya aturan, ada lupa namanya tapi sistemnya sama, buka tutup hutan. Hutan ini boleh kau masuk untuk ambil makan kapan dan hanya boleh kapan kau boleh untuk menjaga itu, dan itu jauh dulu lebih berkembang daripada ilmu pengetahuan modern yang masuk. Jadi kami juga menyadari bahwa kita tidak hanya datang bawa pengetahuan modern, tapi sebetulnya kita juga lebih banyak belajar dari kearifan lokal. Karena itu justru lebih dan dekat. Kadang kami bercanda begini. Karena sering keliling-keliling Kota Kubang, orang sering tulis di tempat yang orang buang sampah sembarang. Buang sampah di sini didenda 500.000 jika didapati. Tapi orang masih buang. Jadi benar kawan-kawan bercanda. Coba kamu taruh 3 batu di situ, sengaja taruh tembakau koli, baru sengaja ini taruh ini dar ayam pakai sumba. Itu satu setan, 2 binatang tidak akan berani dia buang sampah di sini. Diselesaikan secara adat gitu ya Kakak Kosmas. Walaupun adat palsu itu. Oke. Jadi pernah dicoba tuh di jalur 40 dan satu orang tidak pernah dibuang lagi di situ, satu setan 2 binatang tidak pernah dibuang. Itu semacam life hack tapi pakai kearifan lokal. Jadi menunjukkan bahwa
mereka lebih patuh terhadap adat daripada hukum. Oke, betul. Ya, oke. Ya, Kakak Kosmas, menarik ya. Saya pikir kawan Dapa sepakat. Saya yakin teman-teman sepakat kalau obrolan ini tuh memang mengandung bawang ya, mengharukan begitu. Karena ya lagi-lagi saya tuh bergetar hatinya mendengar cerita ini. Bagaimana perjalanan yang mungkin teman-teman lihat di media sosial mereka itu seperti sebuah perjalanan yang fun gitu ya, anak muda banget gitu. Tapi di satu sisi ternyata mereka juga melakukan perjalanan menemukan diri mereka gitu. Kalau tadi tuh menarik karena ternyata juga teman-teman sangat detail melihat atau kesadaran itu cukup kuat di teman-teman Koscamp. Misalnya sadar bahwa dampak perubahan iklim itu sangat berpengaruh pada wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil. Lalu pertanyaan reflektif sebenarnya kepada kita semua kawan Dapa. Saya pikir ini bukan cuma pertanyaan teman-teman Koscamp gitu. Apakah pengetahuan tentang iklim, teori-teori itu kemudian bisa merata sampai di saudara-saudara kita gitu, di wilayah-wilayah lain, di pelosok, di desa, di kampung gitu. Atau mungkin harus dibalik, apakah kita yang memang harus mencari jalan ke sana dan belajar gitu. Artinya mencari jalan itu bukan berarti kita semua juga harus residensi gitu ya, atau kita semua harus ke sana rame-rame, bukan. Tapi lebih kepada kayaknya memang harus menjadi pertanyaan di kita gitu. Apakah pekerjaan kita, kerja-kerja kita ini, upaya-upaya kita ini sudah merata untuk semua orang? Apakah ini sudah sangat sederhana sampai kepada orang lain? Atau kita masih membawa teori yang sangat besar gitu ya, sangat mungkin berat gitu untuk diterjemahkan di masyarakat sendiri. Itu juga menjadi hal yang menarik. Yang menarik lagi adalah menurut saya sebenarnya bagaimana teman-teman Koscamp juga menyadari betul, menyadari sungguh kolaborasi, baku bantu, baku dukung, baku sokong itu tidak hanya terjadi di dalam kolektif kita sendiri gitu. Tadi pernyataan Kakak Kosmas itu menurut saya juga jadi sesuatu yang saya pertanyakan ke diri saya gitu sebagai Eda yang juga aktif di komunitas misalnya. Apakah saya sudah merasa cukup hebat dan tidak membutuhkan orang lain, atau sebenarnya kita tuh hebat karena kita tumbuh bersama orang lain. Kita terbuka dengan komunitas yang lain. Kita terbuka kepada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Lalu menerjemahkannya dan mendaratkannya kepada konteks kita. Melihat pada bagaimana kultur kita bekerja gitu ya. Saya pikir itu menjadi hal yang penting. Saya pikir bermakna sekali dan kawan Dapa pasti sepakat obrolan dengan teman-teman Koscamp sungguh menggetarkan hati. Kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Ya ampun, pasti kamu merasa bahwa, kenapa sudah ini ya? Mau selesai sudahkah? Tenang saja, kita pasti akan ketemu lagi di sesi Baku Carita. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita sama Kakak Kosmas, mau dong dengar apa sih pesan buat kita semua kawan Dapa yang mendengarkan cerita kita sore malam hari ini. Silakan Kakak Kosmas. Kesan dari saya kok. Yoi. Orang mau merah bilang panggawang, terima kasih. Ya. Orang Jawa mati usah terima kasihnya. Kadang kami juga terbuka bahwa aksi-aksi ini juga butuh ruang untuk diceritakan kembali, bukan mau menunjukkan bahwa kami hebat pernah melakukannya, tapi mau kasih gambaran bahwa energi yang kami kerjakan itu masih terbatas. Siapa tahu teman-teman lain berminat. Radio ini sebagai penyalur bahwa kalau mau gas lagi gas. Karena kami tahun ini punya 2 inisiatif. Salah satunya kami memberi nama Lakatrip. Kami percaya bahwa karang itu harus diluaskan kerjanya. Maka kami buat dalam ide ekotrip. Semua orang bisa datang dan membayar jasa perjalanan wisata. Tapi setiap bayarannya dia itu berkontribusi pada pemulihan ekosistem karang. Terima kasih
Bakudapa Radio, Bakudapa yang sudah bisa menyalurkan cerita kami ke semua orang yang bisa mendengarkan. Danke. Panggawan Kakak Kosmas dan Koskem, terima kasih banyak-banyak untuk cerita ini. Saya pikir closing statement atau pesan dari Kakak Kosmas dan teman-teman Koskem itu sangat cocok sama Bakudapa Radio lain. Baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Jadi tetap baku dukung, sama-sama kita lanjutkan gerakan kita dan berbagi sumber daya. Sampai ketemu di Baku Carita Radio lain Bakudapa. Selamat sore. Hei kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Bakudapa Radio Line, bersama Bakudapa Radio Line. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.